Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fitriana. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Administrasi Perkantoran dari Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Komunikasi adalah elemen kunci negosiasi. Negosiasi yang efektif mengharuskan peserta menyampaikan dan menafsirkan informasi secara efektif. Peserta negosiasi akan mengkomunikasikan informasi tidak hanya secara verbal, tetapi juga nonverbal melalui bahasa tubuh dan gerakan tubuh. Dengan memahami cara kerja komunikasi nonverbal, seseorang negosiator lebih siap untuk menafsirkan informasi yang bocor secara nonverbal oleh peserta lain sambil merahasiakan hal-hal yang akan menghambat kemampuannya untuk bernegosiasi. Contoh komunikasi nonverbal dalam negosiasi yang pertama adalah penahan nonverbal. Dalam negosiasi, seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan mengungkapkan posisinya secara lisan terlebih dahulu. Dengan menambahkan posisi Anda menetapkan posisi untuk melanjutkan negosiasi dengan cara yang sama. Seseorang dapat berlabuh dan mendapatkan keuntungan dengan pertanyaan nonverbal atau bahasa tubuh. Ruang pribadi. Orang di kepala meja adalah simbol kekuasaan yang nyata. Negosiator dapat menolak keuntungan strategis ini dengan menempatkan sekutu di ruangan untuk mengelilingi individu itu. Kesan pertama, mulailah negosiasi dengan gerakan positif dan antusiasme. Tatap matanya dengan tulus. Jika Anda tidak dapat mempertahankan kontak mata, orang lain mungkin mengira Anda menyembunyikan sesuatu atau Anda tidak tulus memberikan jabatan tangan yang solid. Yang kedua, yaitu membaca komunikasi nonverbal. Mampu membaca komunikasi nonverbal orang lain dapat membantu proses komunikasi secara signifikan. Dengan menyadari ketidakkonsistenan antara komunikasi verbal dan nonverbal seseorang dan mendamaikannya, negosiator akan dapat mencapai resolusi yang lebih baik. Contoh ketidaksesuaian dalam bahasa tubuh meliputi yaitu nervous laugh, tertawa tidak sesuai dengan situasi. Bisa menjadi tanda kegugupan atau ketidaknyamanan. Jika ini terjadi, sebaiknya Anda menyelidiki dengan pertanyaan untuk menemukan perasaan sebenarnya dari orang tersebut. Kata-kata positif tetapi bahasa tubuh negatif. Jika seseorang bertanya kepada rekan negosiasinya, apakah mereka kesal dan orang tersebut meninjau dan menanggapi dengan tajam? Apa yang membuat Anda berpikir ada sesuatu yang mengganggu saya? Tangan terangkat dalam posisi mengepal. Orang yang mengangkat tangannya dalam posisi itu mengungkapkan rasa frustasi, bahkan ketika dia tersenyum. Ini adalah sinyal bahwa orang yang melakukannya mungkin menahan sikap negatif. Jika memungkinkan, mungkin berguna bagi mitra negosiasi untuk menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang nyaman di luar ruang negosiasi. Mengetahui bagaimana setiap mitra berkomunikasi secara nonverbal di luar pengaturan negosiasi akan membantu mitra negosiasi untuk merasakan ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal dalam pengaturan negosiasi. Yang ketiga, yaitu menyampaikan penerimaan. Cara mitra negosiasi memposisikan tubuh mereka relatif terhadap satu sama lain dapat memengaruhi seberapa reseptif masing-masing terhadap pesan dan gagasan orang lain. Wajah dan mata. Negosiator reseptif tersenyum. Banyak kontak mata. Ini menyampaikan gagasan bahwa ada lebih banyak minat pada orang tersebut daripada apa yang dikatakan. Di sisi lain, negosiator yang tidak reseptif melakukan sedikit atau tidak ada kontak mata. Mata mereka mungkin menyipit, rahang mengepal,
dan kepala sedikit menoleh dari pengeras suara. Lengan dan tangan untuk menunjukkan penerimaan. Negosiator harus merentangkan tangan dan membuka tangan di atas meja atau bersantai di pangkuan mereka. Negosiator menunjukkan penerimaan yang buruk ketika tangan mereka dikepal, disilangkan, diposisikan di depan mulut mereka, atau mengusap bagian belakang leher mereka. Kaki dan tungkai negosiator reseptif duduk dengan kaki menyatu atau satu kaki sedikit di depan yang lain. Saat berdiri, mereka mendistribusikan beban secara merata dan meletakkan tangan di pinggul dengan tubuh dimiringkan ke arah speaker. Negosiator yang tidak reseptif berdiri dengan menyilangkan kaki, menunjuk menjauh dari pembicara. Batang tubuh negosiator reseptif duduk di tepi kursi mereka, membuka kancing, jas, dan tubuh dimiringkan ke arah pembicara. Negosiator yang tidak reseptif mungkin bersandar di kursi mereka dan membiarkan jas mereka tetap dikancingkan. Negosiator reseptif cenderung tampak santai dengan tangan terbuka dan telapak tangan terlihat jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.